wabarakatuh. Saya Dewi Wulandari Auliasari, mahasiswa Farmasi semester 1 Universitas Syed Hasim Semarang. Di video ini, saya akan mengerjakan suatu kasus menggunakan uji beda dua variabel atau lebih, atau yang sering kita kenal dengan uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dalam dua sampel data. Uji T ada dua, yang pertama yaitu uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T ini merupakan uji parametrik yang memiliki beberapa syarat. Yang pertama, data yang kita gunakan harus terdistribusi normal. Dan yang kedua, sebaran datanya harus homogen. Baik, untuk uji yang pertama yaitu uji T berpasangan. Sebelum kita melakukan uji T berpasangan, kita harus melihat terlebih dahulu apakah data yang kita gunakan sudah terdistribusi normal atau belum. Caranya yaitu dengan melakukan uji Shapiro-Wilk. Berikut adalah data yang saya gunakan. Yang pertama, saya akan mencari terlebih dahulu rata-rata dari pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Caranya, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita klik pada variabel view. Di sini pada name pertama saya beri name mula-mula. Untuk desimalnya 2, karena data yang saya gunakan ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk label, saya tuliskan pH mula-mula. Lalu untuk baris yang kedua yaitu saya tuliskan pemanasan. Untuk desimalnya sama 2. Dan untuk labelnya pH pemanasan. Selanjutnya kita masuk ke dalam data view. Di data view ini kita harus memasukkan data sesuai kasus yang kita punya, seperti ini. Setelah data semua kita masukkan, lalu kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, selanjutnya ke Frequencies. Baik, untuk kedua data kita letakkan pada kolom variabel. Lalu kita klik statistik. Pada central tendency, kita centang pada mean, karena kita akan mencari nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita klik continue, lalu kita klik OK. Baik, maka di sini akan muncul output seperti ini. Kita perhatikan pada statistik. Di sini ada keterangan pH mula-mula 4,5475 dan untuk pH pemanasannya 3,9708. Dari hasil output ini dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan antara pH mula-mula dengan pH pemanasan. Setelah kita mencari nilai rata-ratanya, kita akan melakukan uji Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan sudah terdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan ujinya, yang pertama kita ke variabel view. Ini masih sama seperti tadi tampilannya. Untuk ke data view, datanya juga masih sama. Langsung saja kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu kita klik Export. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kedua data yang kita punya, kita masukkan ke dalam dependent list. Jika sudah, kita pastikan pada display kita tandai plots. Selanjutnya kita klik plots. Untuk block plots, kita tandai pada none. Selanjutnya deskriptif kita kosongi saja, tidak usah dicentang. Lalu kita harus pastikan bahwa normality plots with test sudah kita centang. Jika sudah, kita klik continue. Selanjutnya klik OK. Baik, setelah itu akan muncul hasil output seperti ini. Dalam output ini kita perhatikan pada test of normality. Di sini kita perhatikan untuk kolom Shapiro-Wilk. Signifikansinya untuk pH mula-mula yaitu 0,022 dan untuk pH pemanasan yaitu 0,012. Kedua signifikansi ini kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan
bahwa data ini tidak terdistribusi normal. Karena datanya tidak terdistribusi normal, maka kita tidak dapat melakukan uji parametrik T berpasangan. Tetapi, uji yang akan kita lakukan adalah uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Untuk uji Wilcoxon, caranya yang pertama yaitu pada variabel view masih sama, tampilannya seperti tadi. Untuk data view juga datanya masih sama. Kita langsung klik Analyze, lalu kita arahkan pada non-parametric test. Selanjutnya, kita arahkan pada Legacy Dialog. Lalu klik pada To Relate Sample. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita isikan pH mula-mula pada variabel 1, dan untuk pH pemanasan kita isikan pada variabel kedua. Lalu kita pastikan untuk test step-nya dicentang pada Wilcoxon, karena kita melakukan uji Wilcoxon. Lalu setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini. Kita perhatikan pada tes statistik. Di sini ada Assam Seek to Toilet. Di sini hasilnya 0,002. Artinya itu kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara pH mula-mula dengan pH pemanasan. Untuk kasus yang kedua, kita akan melakukan uji T tidak berpasangan. Tapi sebelumnya, saya akan mencari nilai rata-rata masing-masing variabel terlebih dahulu. Berikut adalah kasusnya. Caranya yang pertama, kita masuk pada variabel view. Untuk name yang pertama, saya beri nama kadar merek lokal. Untuk desimalnya 2, karena pada kasus kita ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk label yang pertama yaitu kadar merek lokal. Untuk name yang kedua yaitu ada kadar merek impor. Selanjutnya desimalnya juga 2. Lalu untuk labelnya kadar merek impor. Selanjutnya kita masuk ke dalam data view. Di data view kita masukkan data sesuai dengan kasus yang kita punya. Seperti ini. Setelah itu kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu klik Frequencies. Kedua data yang kita punya, kita pindahkan ke dalam kolom variabel ini. Selanjutnya, kita klik Statistik. Pada Central Tendency, kita pastikan min-nya tercentang, karena kita akan mencari nilai rata-ratanya. Selanjutnya, klik Continue, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini. Kita perhatikan pada output statistik. Di sini terdapat nilai rata-rata kadar merek lokal, yaitu 0,5900, dan untuk rata-rata kadar merek impor adalah 0,5125. Dari hasil output ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata kadar merek lokal dengan kadar merek impor. Untuk melakukan uji T tidak berpasangan, kita juga harus memastikan bahwa datanya harus terdistribusi normal terlebih dahulu. Caranya seperti tadi, kita melakukan uji Shapiro-Wilk. Pertama kita masuk pada variabel view. Untuk tampilannya masih sama seperti tadi. Lalu masuk ke data view. Datanya yang kita masukkan juga masih sama seperti tadi. Lalu klik Analyze. Lalu Descriptive Statistic, lalu kita klik Export. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pindahkan kedua data yang kita punyai ke Dependent List. Selanjutnya, kita pastikan display kita pada plot. Selanjutnya, kita klik Plot. Pada box plots, kita pastikan kita menandai None. Selanjutnya untuk deskriptif kita kosongi, tidak usah dicentang. Lalu kita juga harus pastikan bahwa normality plots with test sudah kita centang. Selanjutnya continue.
lalu klik OK. Baik, maka akan muncul hasil output seperti ini yang kita perhatikan pada output test of normality. Di sini pada kolom Shapiro-Wilk, signifikan untuk kadar merek lokal adalah 0,485, artinya lebih dari 0,05. Untuk kadar yang kedua, yaitu kadar merek impor ada 0,023, yang berarti kurang dari 0,05. Jadi, dari hasil output ini, dapat kita simpulkan bahwa data yang kita punyai tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, kita tidak dapat melakukan uji T tidak berpasangan. Tetapi kita dapat melakukan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Untuk uji Mann-Whitney, yang pertama caranya kita ke variable view, lalu untuk name pada baris pertama saya isikan merek minuman, lalu desimalnya saya nolkan. Untuk label yang pertama yaitu merek minuman juga. Dan untuk values, di sini values kita isikan value 1 dengan label lokal dan values 2 dengan label impor. Lalu kita klik OK. Pada baris kedua untuk name-nya yaitu kadar sakarin, lalu desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Lalu untuk labelnya juga kadar sakarin. Selanjutnya kita masuk pada data view. Di data view ini untuk kolom merek minuman, kita sesuaikan dengan value tadi. Karena value 1 itu label untuk minuman lokal, maka untuk kadar sakarinnya kita masukkan pada minuman lokal. Selanjutnya untuk yang value kedua itu label untuk minuman impor, maka datanya juga kita masukkan pada kadar sakarin minuman impor. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialog. Di sini kita klik pada To Independent Sample. Setelah muncul tampilan seperti ini, untuk data kadar sakarin kita pindahkan pada teks variable list. Lalu untuk data merek minuman, kita pindahkan pada grouping variable. Setelah itu, kita klik pada Define Group. Untuk grup pertama yaitu angka 1, dan untuk grup kedua yaitu angka 2. Lalu klik Continue. Dan pastikan pada test type ini kita centang pada Mann-Whitney U, karena kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Selanjutnya kita klik Option. Lalu pada statistik, pastikan juga deskriptifnya sudah tercentang. Selanjutnya kita klik Continue, lalu klik OK. Setelah muncul hasil output seperti ini, yang kita perhatikan adalah tes statistiknya. Di sini terdapat a same sick to Tyler dengan nilai 0,279, yang artinya lebih dari 0,05. Jadi dari hasil output ini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara kadar sakarin minuman lokal dan kadar sakarin merek minuman impor. Baik, sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.